warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayahanda, ibunda serta jemaah rahmatullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan yang tentunya kita tidak bisa menghitung dari beribu-ribu kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguhnya kata Allah Ta'ala, ketika kita mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan, maka sungguh jemaah yang dirahmati Allah, nikmat Allah akan dilipat gandakan. Tapi sebaliknya jemaah, ketika kita mengkufuri nikmat yang telah Allah karuniakan, maka na'udzubillah adab Allah sangatlah pedih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu berselawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk dari bagian dari golongan followersnya beliau yang selalu taat, yang selalu mengikuti apa yang telah beliau ajarkan, dan semoga kita termasuk golongan dari umatnya, golongan dari followersnya baginda Rasul yang kelak akan diberikan syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama terkait salah satu hadis yang mana hadis tersebut bisa kita implementasikan di bulan suci yang insyaallah kita akan segera bertemu di bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak sedekah kita, menahan hawa nafsu, menahan nafsu untuk mengatakan kata-kata yang keluar dari lisan kita, kata-kata kotor. Kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga insya Allah di akhir Ramadan kita diberikan gelar oleh Allah Ta'ala, yaitu adalah gelar Al-Muttaqin. Yang mana hadis tersebut adalah An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Ayahanda ibunda yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana dalam hadis tersebut ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ayahanda yang dirahmati Allah Ta'ala, barang siapa di antara kita, di antara umat Rasulullah SAW itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani bahwa hari akhir itu pasti ada jemaah, maka sesungguhnya kata-kata yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang mengandung doa, kata-kata kebaikan, kata-kata yang di dalamnya menyimpan nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bertemu dengan saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sebagainya. Kita mendoakan saudara-saudara kita, bukan berkata kotor, misuh-misuh dan lain sebagainya. Itu bukan ciri dari orang yang merasa di hatinya beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin yang kedua adalah man kana yu'minu
falyukrim jarah. Anda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka sesungguhnya dia memuliakan tetangganya. Dia memuliakan tetangganya. Bagaimanapun tetangga kita berbuat kepada kita sebagai orang yang beriman, kita muliakan tetangga kita. Kita silaturahmi ke tetangga kita. Kita mendatangi tetangga kita, kita kunjungi. Ketika ada yang sakit, maka jenguklah, doakanlah tetangga kita. Maksudnya, ketika kita mendoakan tetangga kita, ketika mendoakan saudara kita, maka di atas kepala kita ada tiga malaikat yang mendoakan sama. Walakam itu. Tiga doa. Kau dapat sama. Atas doa yang telah kau panjatkan, atas doa yang telah kau berikan kepada saudara. Maka luar biasa ketika di bulan Ramadan kita memperbanyak doakan saudara-saudara kita, kita memperbanyak berkata baik, maka sebenarnya itu akan kembali kepada diri kita. Poin yang ketiga adalah mengkara yang menurunai oleh akhir falyukrim baik. Bukan hanya kita berucap kata kebaikan yang keluar dari lisan kita, kata kebaikan. Bukan hanya kita kepada tetangga kita, akan tetapi ketika ada tamu yang masuk ke rumah kita, maka kita muliakan juga. Jika kita mempunyai hanya satu gelas kopi, kita suguhkan satu gelas kopi. Ketika ada nasi goreng, kita suguhkan nasi goreng dan lain sebagainya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kebaikan kepada kita yang akan kita terapkan di bulan Ramadan. Yang insyaallah di akhir Ramadan kita akan mendapatkan kelancaran tadi dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu dalam Al-Quran, dalam ayat dalam Al-Quran, Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sesiapa yang melakukan sebuah kebaikan untuk orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain, sungguh kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Kemudian sebaliknya, sesiapa yang mendoakan atau memperlakukan tetangga kita, saudara kita dengan keburukan, maka sungguh perbuatan itu akan kembali kepada diri kita, bahkan 3 kali lipat akan kembali kepada diri kita. Alhamdulillah teman-teman. Poin terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis yang ini bisa kita jadikan patokan, kita jadikan pegangan dalam hidup kita, dalam kita bermanfaat untuk orang lain, dalam kita bersosial dalam suatu pekerjaan. Yang mana hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Bukan dimanfaatkan, jangan merasa kita dimanfaatkan, tapi jadilah diri kita bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.